Ya, halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga di Rayudi Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya ya. Semoga sehat selalu, diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin, amin, amin. Ya teman-teman, pada video kali ini saya kembali lagi ingin mengulas sedikit ya mengenai extra fan mobil. Karena ada pertanyaan di kolom komentar, pertanyaannya kira-kira seperti ini teman-teman. Bang, kenapa extra fan mobil saya itu hidup terus? Kipasnya nggak pernah ada jeda untuk off ya. Jadi saat AC saya hidupkan, kipasnya menyala terus-menerus, tidak stop-stop gitu ya. Apakah itu boleh ataukah salah? Jadi kurang lebih pertanyaan seperti itu teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya mau mengulas teman-teman ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman juga untuk menjawab ya. Apabila teman-teman tidak dapat jawaban di konten yang lain, di YouTube lain, teman-teman bisa dapat di konten saya ini, di video saya ini. Intinya di sini kita tidak mengajari, tidak menggurui, tapi kita saling berbagi ya seputar pengetahuan kita di bengkel teman-teman. So pastikan teman-teman untuk menyimak video ini. Saya akan coba menjelaskan beberapa menit ke depan, minimal kita bisa menambah-nambah pengetahuan. Dan bagi yang sudah paham, di skip saja video ini ya, karena video ini saya utamakan bagi yang masih awam, yang ingin belajar, atau masih pemula yang ingin tahu seputar mobil dengan elektriknya dan lain-lain. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa mohon dukungannya untuk channel ini ya. Tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, dan teman-teman minta tolong juga untuk menonton iklan yang pendek-pendek saja. Kalau yang panjang itu iklannya di skip saja. Karena channel masih baru teman-teman ya. Biar kita lancar membuat konten-konten lagi ya teman-teman. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, teman-teman sudah bisa lihat di sini ya. Jadi saya akan ulas di sini extra fan ini kenapa sampai menyala terus. Kenapa extra fan ini harus ada jeda untuk istirahat, itu yang akan saya ulas di kesempatan kali ini ya. Nah, teman-teman udah bisa lihat di sini. Yang besar ini adalah contoh radiator ya. Saya berikan contoh aja ya teman-teman. Ini contoh radiator. Kemudian ini adalah electric fan atau kipas fan ya. Nah, kalau seumpamanya mobil teman-teman itu Xenia atau Avanza akan menggunakan sistem pendingin seperti ini ya teman-teman. Kipas extra fan ini akan berputar secara otomatis. Berbeda dengan mobil seumpamanya Innova ya, Kijang Innova atau Toyota Kijang biasa atau Panther, itu dia mesin hidup bareng sama kipas utama ya. Jadi kipas ini akan menyala dengan sendirinya alias otomatis. Nah, sekarang saya mulai dulu dari pertama ya. Fungsi dari kipas ini adalah untuk pendingin mesin ya teman-teman ya. Itu sebabnya kenapa kipas ini dipasang di balik radiator, nempel di radiator. Karena kipas ini setelah hidup mengambil udara dari depan ya, kemudian akan tersedot, akan melewati pertama kondensor, kedua akan mendinginkan radiator. Jadi fungsinya ada dua teman-teman ya. Yang pertama untuk mendinginkan suhu mesin lewat radiator ini, yang kedua untuk mendinginkan kondensor AC. Karena di balik radiator ini ada kondensor AC kan ya di bagian depannya. Dan biasanya kalau pada mobil Avanza, Xenia atau Grand Livina, Agya, Ayla dan mobil pada umumnya ya atau R3 itu hanya tunggal ya, kipas fan-nya cuma satu ya, nggak ada dua apalagi tiga ya, cuma satu. Jadi kipas ini menjadi kipas utama. Apabila kipas ini sampai tidak berputar alias rusak, maka teman-teman mobilnya siap-siap mogok. Nah, itu sebabnya di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman supaya teman-teman bisa paham ya. Jadi kita bisa mengantisipasi apabila kita mengalami sesuatu terjadi di jalan, kita bisa mengantisipasi teman-teman. Minimal kita sedikit memahami sistem cara kerja dia ya, si fan ini. Oke, jadi pertama saat mesin kita hidupkan dia di posisi keadaan dingin, katakanlah pagi hari kita mau menyalakan mesin ya.
maka fan ini tidak akan menyala ya teman-teman. Nah, jadi kipas ini tidak akan berputar ya kalau suhu mesin mobil kita masih dalam keadaan dingin. Ya, ini tidak akan berputar sama sekali ya. Nah, kipas ini akan berputar kapan? Saat dimana jarum temperatur kita atau suhu mesin ya sudah naik beberapa derajat dari posisi mesin dingin sama sekali. Ya, kalau yang masih pakai jarum temperatur, maka jarum temperatur kita ini akan menuju hampir di setengah. Baru kipas ini akan menyala dengan sendirinya. Itu kalau mobil kita masih menggunakan termostat ya, termostat di mesin. Nah, jadi termostat di mesin itu bertugas untuk membuka ya seperti katup valve klep gitu ya. Jadi saat suhu mesin sudah mencapai derajat tertentu, maka termo itu akan terbuka, ceklek, baru air akan mengalir. Kemudian akan melewati pipa-pipa sirkulasi di radiator ini. Dan kipas ini akan menyala. Jadi suhu panas akan disedot lewat kipas ini. Setelah itu kipas ini akan off, termostat akan menutup kembali. Nah, kipas ini akan hidup sendiri dan mati sendiri itu ya juga diatur oleh switch ya. Ada switch yang dipasang di jalur air di cylinder head jalur itu ya. Switch itu akan memberi sinyal ke relay, relay itu akan cetek, kemudian kipas ini akan hidup. Jadi saat pagi hari ketika kita menghidupkan mesin ya, seperti itu ya, harus menunggu dulu beberapa saat baru kipas ini akan menyala. Nah, setelah kipas ini menyala, kipas ini kemudian akan segera off lagi ya. Artinya katakanlah dia hidup sekitar 3 atau 4 menit ya kipas ini. Ini tanpa AC ya, AC masih kita off. Kipas ini akan menyala kemudian akan off lagi. Nah, apabila kipas extra fan ini menyala terus menerus ya, tidak berhenti-berhenti ya, teman-teman harus mencurigai ya. Berarti itu ada yang salah pada mesin kita. Ya, apakah permasalahannya ada di termostat di mobil kita? Ya, jadi kalau ciri-ciri termostat mesin rusak itu, kipas ini akan menyala tidak berhenti-berhenti ya. Jadi temperatur kita itu tinggi terus naik ya, semakin kita gas makin naik. Jadi coba teman-teman pantengin gas mobil, jangan dibawa jalan. Gas taruh di RPM 2000 aja kira-kira ya. Pantengin itu gas terus. Nah, tunggu kipas ini sampai hidup. Kalau kipas ini hidup dan tidak off ya, kipasnya nggak mati-mati, nah itu ciri-ciri ada kerusakan terjadi pada termostat. Nah, termostat itu yang perlu kita waspadai ya. Mungkin mobil juga sudah pemakaian berapa lama ya teman-teman ya, wajar aja ya. Sudah waktunya ganti. Apalagi mungkin teman-teman baru beli mobil second ya kan, kita nggak tahu apakah yang lama sebelumnya orangnya sudah ganti atau belum. Nah, kalau dia nggak mati-mati ya, kipas ini nggak off, berarti itu ada kemungkinan rusak. Nah, kemungkinan yang lain relaynya mungkin rusak karena waktu cetek dia nggak mau balik, bisa juga, atau memang switchnya bermasalah. Pokoknya intinya berhubungan dengan kelistrikan juga, dengan termo juga ya. Kalau termo itu tidak ada listrik, dia hanya dipasang di dalam mesin. Jadi membaca suhu air, air panas dia terbuka kemudian menutup lagi. Nah, kemudian tidak boleh kipas ini disambungin langsung ya teman-teman ya. Nah, jadi ada mobil-mobil tertentu ya, ini kipas suka dilangsungin ya. Baik kipas yang untuk radiator maupun kipas untuk kondensor AC, kadang-kadang kan suka ditambah tuh kipas di depan supaya tambah dingin AC-nya katanya kalau kondensornya gitu. Itu betul memang, tapi tidak boleh dinyalakan on terus ya. Nah, kalau yang bagi yang awam, sekalian saya informasikan ya teman-teman ya, sebaiknya kipas extra fan ini jangan dinyalakan terus menerus alias di jumper, begitu kontak hidup kipas hidup. Ya, itu cara yang salah teman-teman. Kalau hanya untuk sifatnya sementara boleh-boleh saja, tapi kalau berkepanjangan tuh tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan prosedur atau itu bukan cara kerja mesin yang benar. Karena kipas ini adalah menentukan suhu mesin kita. Suhu mesin kita normal atau tidak, kipas ini salah satu memberi tanda ya. Kalau dia nyala dan kemudian off lagi, nyala lagi, off lagi, itu tandanya mesin kita dalam kondisi normal.
Tapi kalau kita nyalakan terus, kita tidak tahu suhu mesin mobil kita. Pokoknya temperaturnya kalau bisa di bawah gitu. Itu tidak boleh teman-teman ya. Karena memang aturannya begitu. Nah, kalau teman-teman menjumper, yang terjadi adalah kalau kipas ini nyala terus kita jumper gitu ya. Kontak hidup ini hidup, yang terjadi itu bisa ada dua hal umum. Yang pertama, kipas ini cepat rusak karena tidak ada jeda untuk istirahat. Yang kedua, aki di mobil kita cepat rusak alias cepat tekor listriknya, memperpendek usia aki dan juga extra fan. Dan kalau saya tambahkan satu lagi, kita tidak tahu kondisi mesin kita normal atau tidak karena kipas ini hidup terus ya. Itu untuk keterangan tambahan. Kalau kipas extra fan sebaiknya jangan kita langsungin ya, jangan kita langsungin. Oke teman-teman, sekarang yang kedua untuk AC ya. Jadi seperti pertanyaan yang tadi yang sudah saya bilang di awal, saat kita menyalakan AC ya, contoh mesin kita sudah hidupkan ya, extra fan ini belum sempat menyala ya, kita sudah nyalakan AC, maka otomatis kipas fan ini akan langsung ikut menyala teman-teman. Kenapa? Karena kompresor AC kita sudah cetek ya kan, sudah bekerja, maka freon itu akan mengalir lewat kondensor ya. Nah kondensor itu kan panas dia karena terjadi proses untuk pendinginan ya yang masuk ke evaporator, maka kondensor itu harus mendapat suhu dingin ya, harus dapat bantuan angin. Sama halnya seperti AC di rumah kita. Coba perhatikan AC di rumah kita yang kita taruh di kamar atau di ruang tamu. Kalau kita nyalakan ada bunyi kan teng, nah itu kipas hidup. Tapi dia ada jeda untuk sebentar off kemudian hidup lagi. Nah ini sama, ini kipasnya juga untuk pendingin membantu kondensor AC. Nah jadi ada beberapa kemungkinan kipas ini menyala terus saat AC hidup. Bisa karena posisi setelan termostat kita itu terlalu tinggi ya, teman-teman lihat di mobil ya, ada strip warna biru ya, itu ciri dikasih tanda atau petunjuk untuk pengaturan suhu ya, itu termostat. Bukan yang warna merah ya, kalau warna merah itu untuk suhu panas, tapi kalau untuk, karena dia ada yang 1, 2, 3 itu untuk angin ya, blower. Tapi kalau untuk biru untuk termostat tuh suhu ya, mengatur suhu itu sebaiknya jangan diputar sampai full. Ya kalau putar sampai full ini nggak ada jeda untuk istirahat atau lambat dia untuk berhenti. Jadi kompresor tuh dipaksa terus hidup ya, yang penting kita sejuk, kita tenang gitu ya. Nggak taunya dia yang nggak tenang ya. Kompresornya sama ini kipas nggak tenang. Kita sih oke lah udah kena suhu dingin kan, tapi ini berdua nih kasihan ya kan. Jadi kita harus bisa memposisikan, kalau nggak setengah lewatin sedikit lah boleh. Nah supaya si termostat AC yang nempel di evaporator bisa bekerja, kemudian ada jeda ini kipas untuk berhenti, sekaligus kompresor AC kita juga ada jeda untuk berhenti. Jadi dua-duanya awet. Kalau begitu berarti AC di mobil kita juga dalam kondisi normal. Tapi kalau teman-teman sudah setel di situ tetap ini enggak off, coba perhatikan deh AC kita dingin maksimal apa enggak. Kalau seumpamanya AC-nya kurang maksimal, coba cek kipas di blower tuh ada kipas ya, itu atau saringan ya, itu kadang-kadang kotor. Itu umum-umum aja teman-teman. Tapi kalau memang itu sudah dibersihkan masih sama juga, nah sebaiknya teman-teman cepat untuk menghubungi bengkel AC untuk memeriksakan apa kerusakannya. Artinya ini harus ada jeda untuk istirahat. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan itu, memang AC-nya bermasalah atau setelan termonya di fullin, atau memang si termostatnya itu yang ada sedikit gangguan, atau bisa juga di bagian elektrik. Intinya kipas ini harus ada jeda untuk berhenti. Saat kipas ini bisa berhenti dan kemudian on lagi, itu menandakan bahwa suhu mesin kita sekaligus AC di mobil kita dalam kondisi oke, prima, nggak ada masalah teman-teman. Paham teman-teman ya? Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini teman-teman. Lebih dan kurang mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasan ini. Itu yang umum-umum aja yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman sesuai pengetahuan saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, barangkali saya bisa menjawabnya teman-teman. Akhir kata terima kasih sudah menonton video ini. Salam sukses buat kita semua, dan semoga video ini bisa memberi manfaat minimal pengetahuan buat kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe.